Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan saat ini kita memasuki segmen keempat, di mana di segmen ini adalah segmen yang tentunya tidak kalah seru dari segmen-segmen sebelumnya. Dan kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib. Hadirin dan pemirsa semuanya, di segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis. Namun untuk segmen 4 dan 5 pertanyaan diajukan oleh pasangan calon. Boleh oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan untuk jawaban serta tanggapan bisa dilakukan oleh pasangan calon yang dituju. Bisa dengan calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sekali lagi kami ingatkan untuk pertanyaan diajukan oleh pasangan calon. Bisa oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan bisa ditanggapi atau dijawab oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dituju. Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bertanya dan selanjutnya akan direspons kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab. Mohon diingat Bapak-bapak bahwa para calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk melakukan sesi tanya jawab ini sesuai dengan tema debat, yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan kami ingatkan kepada para pasangan calon untuk tidak menggunakan singkatan maupun istilah asing dan sejenisnya dalam mengajukan pertanyaan. Dan jika ingin menggunakan agar dapat menjelaskan terlebih dahulu. Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno. Pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu untuk bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya izin bertanya dengan Pak Rano Karno. Ketika Bapak menjabat sebagai gubernur di Banten, saya membaca di koran bahwa penduduk Baduy menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata. Kalau saya melihat bahwa Bapak selama ini adalah orang yang menjaga ketahanan budaya, maka ada sesuatu yang contrary effect dengan yang Bapak lakukan. Jadi kami bertanya kepada Bapak, kenapa itu harus terjadi sementara PUUN sendiri sudah meminta, bahkan meminta kepada Presiden Joko Widodo waktu itu untuk mencabut kebijakan itu. Terima kasih. Baik. Sekarang kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih Mas Dharma. Kalau Anda bicara soal Baduy pasti Anda tahu tentang SEBA. SEBA itu kunjungan masyarakat Baduy ke pemerintah daerah. Ya. Kalau saya menolak, nggak mungkin mereka berkunjung. Tapi memang saya membatasi karena apa? Permintaan masyarakat Baduy itu sendiri. Mereka minta apa? Tidak boleh ada BTS. Supaya HP tidak masuk ke kampung mereka. Tapi anak Baduy luar punya HP. Mereka tidak ingin punya sekolah. Tapi mereka berpendidikan. Mereka punya sekolah sendiri. Nah artinya Mas Dharma, salah satu yang saya jaga pada waktu itu, masyarakat Baduy, dia harus berkembang, tapi dia harus dijaga. Karena populasi berkunjung, tiba-tiba menjadi beludak. Nah jadi artinya masyarakat Baduy adalah masyarakat Indonesia yang tidak bisa kita pungkiri, mereka mempunyai kebudayaan yang luhur. Dan mereka punya kemampuan untuk mengeksplor dirinya sendiri. Tentu saja saya sebagai gubernur pada waktu itu memberikan fasilitas apa yang bisa kita bantu. Satu, misal tadi acara SEBA kita kembangkan menjadi acara pariwisata. Dulu SEBA kecil Mas Dharma. Tapi waktu saya jadi gubernur, yang berkunjung bisa 6.000 orang masyarakat Baduy. Akhirnya apa? Dengan ini masyarakat Baduy dikenal lebih luas. Itulah yang memang membuat mereka tiba-tiba ketakutan.
Karena jumlah kunjungan wisata di sana membludak. Kembali lagi, saya tidak menolak, tapi memang saya membatasi. Karena apa? Permintaan masyarakat Baduy itu sendiri. Terima kasih, Mas Dharma. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Baik. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Iya, memang benar demikian Pak Rano, tetapi di Baduy ada Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy dalam itu tidak mau sampai nilai-nilai luhurnya terkontaminasi oleh infiltrasi asing hanya dengan pariwisata. Karena dengan pariwisata maka budaya Baduy mulai tergerus. Oleh sebab itu seharusnya kita sebagai yang di Jakarta, ketika kami nanti memimpin, kami akan menjadikan Taman Mini sebagai miniatur Indonesia untuk menjaga kelestarian budaya Baduy. Karena budaya Baduy ini adalah sesuatu yang heritage atau sudah langka di Indonesia yang harus tetap kita lestarikan agar keluhuran budaya Baduy yang selama ini kita kenal itu bisa terpelihara sampai selama-lamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kini giliran paslon nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Memang saya sebagai orang yang mencintai kebudayaan, bahkan saya lah yang membangun Museum Multatuli di Lebak. Saya membuat perpustakaan Saijah Adinda di sana. Karena Lebak ini masuk dalam sejarah bangsa. Dan kebetulan masyarakat Baduy ada di sana. Dan mungkin kalau Mas Dharma juga tahu, banyak karuhun di sana, bukan hanya Baduy. Ada juga kegiatan-kegiatan tradisional yang tiap tahun dilakukan. Nah, jadi artinya saya sangat tahu di satu sudut saya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Baduy. Barangkali kalau Mas Dharma lihat, kita masih bisa melihat masyarakat Baduy luar berjalan ke Jakarta untuk jual madu, jual hasil tenunnya. Nah, waktu itu kami memfasilitasi membuat koperasi. Agar apa? Tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kesempatan selanjutnya, mohon tenang hadirin, terima kasih. Untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Dan pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Bapak mohon izin sebentar. Saya mau bertanya. Bapak mohon izin, belum dipersilakan. Pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Silakan. Kang Emil, bagaimana tanggapan Kang Emil dengan kondisi Jawa Barat yang saya baca secara statistik menjadi setelah pandemi COVID-19, Jawa Barat menjadi daerah salah satu yang dianggap miskin. Itu yang saya baca di koran. Bagaimana tanggapan Bapak dan kenapa itu sampai terjadi, di mana masyarakatnya pun sedang mengalami krisis ekonomi, bahkan terjadi kesenjangan sosial seperti yang sedang kita alami saat ini di Jakarta. Sekali lagi mohon kami dijelaskan supaya kami bisa memahami, sehingga ketika kami bisa menjadi gubernur seperti Bapak, kami dapat mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Baik, cukup. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih. Saya kira datanya mungkin keliru Pak. Silakan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat, provinsi lain di Pulau Jawa, silakan dibaca lagi. Yang kedua, waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1.100. 5 tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi
dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa. Hasilnya Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi 0. Kami berhasil mengenolkan desa miskin, tertinggal sangat tertinggal, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kami merasa bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta. Kami banyak mengurusi desa, 5.700 pedesaan, sehingga banyak hal-hal yang menurut saya membuat kami harus lebih bijak, tidak hanya membahas perkotaan. Dan tolong diingat, kami ini adalah dari semua yang hadir di sini, saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus direfocusing, yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup, dan lain sebagainya. Dan selama kekurangan dana seperti itu, kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan COVID di Asia Pasifik. Terima kasih. Baik, cukup. Waktunya habis. Sekarang kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Mohon tenang. Seandainya saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh. Jijik saya kalau saya pengecut. Jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember, 12 hari kemudian sudah ditentukan. Lalu tidak melakukan prosedur golden postulat Koch yang seharusnya dilakukan. Lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk itu. Itu adalah ciptaan Dr. Carey Mullis yang mendapatkan Piala Nobel tahun 1984. Jadi seharusnya sebagai pemimpin harusnya jangan kita berkhianat kepada habis, rakyat. terima kasih Bapak. Berikutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Mohon tenang hadirin. Mohon tenang. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan respons atas tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Pak Dharma, bayangkan ya, kita lagi bekerja, ada sebuah peristiwa besar yang ilmunya kita tidak tahu. Sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak tahu, kita ini bertanya. Maka waktu COVID di Jawa Barat, saya ada tim ahli Pak, tim ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, dari Universitas Pajajaran. Kami 7 kali Zoom meeting dengan seorang dokter Indonesia yang kerjanya di WHO untuk menyingkronkan apa yang menjadi data-data dan apa yang kami alami. Yang kedua, sebagai gubernur, kami harus taat kepada yang namanya pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu sekarang kalau gubernur, kita akan hormat taat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, karena provinsi itu adalah bagian delegasi, salah satu tugasnya dari pemerintah pusat untuk apapun termasuk krisis-krisis di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1, mohon tenang. Kami akan melanjutkan. Kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh pasangan calon untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema, yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Yang saya hormati Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang.
sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Terima kasih. Baik, Mohon tenang. waktunya masih panjang, Bapak. Cukup? Waktunya masih panjang. Bapak Pramono Anung, Cukup. cukup? Cukup? Ya. Selanjutnya, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda menjawab. Mohon tenang hadirin. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Indonesia disebut Imagine Community, semua berimajinasi. Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang iya dalam political will-nya, tapi bisnis deal-nya mungkin tidak masuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu berusaha. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha, setelah terpilih hanya duduk diam untuk aman cari pemilihan di 5 tahun sebelumnya, selanjutnya. Jakarta ini sangat konkret karena kunjungan wisata di Kepulauan Seribu sangat sedikit. Kami mengusulkan ada kawasan Special Economic Zone. Saya sudah bertemu dengan beberapa pihaknya yang menyatakan sangat visible sehingga devisa bisa datang, atau istilah indef disebut dengan taman tertutup, Mas Pram. Jadi berbayar agar devisa masuk. Ya kelasnya nggak bisa kelas Ancol lagi, maka bahasa ke publik yang mudah disampaikan adalah naik kelas dari kelasnya Ancol menjadi kelas dunia. Bahasa destinasi global kelas dunia, Universal Studio, Disneyland, Global Village Dubai, itulah yang dibahasanya akan dimengerti oleh pihak-pihak internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan, kami lanjutkan setelah hadirin tenang. Hadirin mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Sekali lagi kami ingatkan kepada hadirin untuk menjaga ketertiban agar tidak mengganggu konsentrasi seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Baik, kami lanjutkan. Hadirin kami mohon tenang. Kami ingatkan sekali lagi, hadirin mohon tenang. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit sejak berbicara. Untuk hal yang berkaitan dengan imajinasi, Kang Emil, saya tidak membantah sama sekali. Karena memang sebagai pemimpin imajinasi itu sah-sah saja. Tetapi karena ini bagian dari bagaimana publik mempercayai apa yang kita sampaikan di ruang publik, itulah yang menurut saya kenapa saya tanyakan. Sehingga dengan demikian saya tidak akan membantah satu kata pun terhadap apa yang disampaikan oleh Kang Emil. Apalagi saya juga dengan perjalanan yang sangat panjang sekali. Saya menjadi pejabat sudah 25 tahun, 2 periode menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, sehingga dengan demikian resiko untuk mengambil keputusan pasti sudah saya ambil. Terima kasih Kang Emil, terima kasih. Baik, waktunya masih panjang. Bapak cukup? Apa cukup Bapak? Ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Mas Pram. Kami ini khususnya saya dan Bang Rano mungkin paling relevan ya kalau ditanya. Karena yang ditanya kan pengalaman masa lalu. Saya agak susah bertanya ke Mas Pram karena korelasi kepada kewilayahan kan memang bukan pada historinya. Jadi saya hanya ingin menjawab, kalau saya dianggap kurang ini itu nggak ada masalah. Tapi kepuasan publik sama saya menjadi gubernur Jawa Barat, silahkan di Google, itu adalah 90%. Menandakan masyarakat mengapresiasi
visi misi dari A sampai Z, ngurangin kemiskinan dari 1000 desa miskin menjadi 0, investasi tertinggi se-Indonesia, pelayanan reformasi publik juara se-Indonesia. Ada juga yang belum berhasil, salah satunya mungkin yang ditanyakan oleh Mas Pram. Baik, terima kasih. Dan mari kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sesi yang menarik, debat antar pasangan calon. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali dengan segmen tanya jawab antar seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024.